Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nugraheni dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Yang pertama, kasusnya itu Nyonya Kasih, usia 23 tahun, P2A0, telah Anda tolong persalinannya 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat 1800 gram, jenis kelamin laki-laki, Apgar skornya itu 5-7 saat Anda melakukan observasi. Kala 4, Nyonya Kasih mengeluarkan darah banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal? Dan 3 hari kemudian Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan baik maternal maupun neonatalnya? Jawaban dari kasus tersebut, kita menentukan data dasarnya terlebih dahulu. Data dasarnya itu Nyonya Kasih, usia 23 tahun, P2A0, telah melahirkan bayinya dengan BB 1800 gram, jenis kelamin laki-laki, Apgar skornya itu 5-7, lahir spontan. Pada saat dilakukan observasi, Nyonya Kasih mengeluarkan darah banyak. Terus ditentukan diagnosanya. Diagnosa anaknya itu bayi Nyonya K, umur 1 jam, jenis kelamin laki-laki, lahir spontan, berat badan 1800 gram dengan BBLR dan asfiksia sedang. Sedangkan diagnosa bagi ibunya itu Nyonya K, umur 23 tahun, P2A0 AH2, postpartum, suspek retensio sisa plasenta. Kemudian penata laksanaannya. Penata laksanaan bagi anaknya yang pertama, dilakukan langkah awal resusitasi yaitu dengan haikal. Hangatkan bayi, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan bayi, atur kembali posisi bayi dan bungkus bayi, kemudian melakukan penilaian. Pastikan kehangatan bayi dan bungkus dengan kain lunak kering, selimut, dan pakaikan topi. Jika pada awal ibu terdapat kemungkinan infeksi, baik infeksi bakteri, beri dosis pertama antibiotika genstamin 4 mg per kg BB secara IM atau kenamisin ditambah ampicillin 100 mg per kg BB secara IM. Kemudian bila bayi sianosis atau biru, sukar bernafas, frekuensinya itu kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali per menit, lewat katet 60 kali per menit, itu tarikan dinding dada ke dalam atau merintih, beri oksigen 0,51 per menit lewat kateter hidung atau nasal prong. Kemudian segera rujuk ke tempat pelayanan kesehatan khusus yang sesuai untuk bayi baru lahir yang sakit atau kecil. Kemudian bagi ibu itu yang pertama, raba bagian dalam uterus untuk mencari sisa plasenta. Eksplorasi manual uterus menggunakan teknik yang serupa dengan teknik yang digunakan untuk mengeluarkan plasenta yang tidak keluar. Kemudian yang kedua, keluarkan sisa plasenta dengan eksplorasi digital bila serviks terbuka dan mengeluarkan bekuan darah atau jaringan. Jaringan yang melekat dengan kuat mungkin merupakan plasenta akreta. Usaha mengeluarkan berdampak perdarahan berat atau perforasi uterus sehingga pasien harus segera dirujuk. Yang ketiga itu berikan antibiotika karena pendarahan juga merupakan gejala matritis. Antibiotika yang dipilih adalah ampicillin. Dosis awalnya itu 1 gram secara IV dilakukan 3 kali 1 mg oral dikombinasi dengan metronidazol 1 gram supositorial dilakukan
dilakukan 3 kali 500 mg oral. Yang keempat, lakukan rujukan bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen. Untuk evakuasi sisa plasenta dengan dilatasi dan kuretasi. Yang kelima itu, sediakan pendonor bila kadar Hb kurang dari 8 G per dl, berikan transfusi darah. Bila kadar Hb lebih dari 8 G per dl, berikan sulfas ferosus 600 mg per hari selama 30 hari. Terus selanjutnya, 3 hari kemudian Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya. Yang pertama itu melakukan TTV, kemudian melakukan pemeriksaan subinfosit uterus, pengeluaran ASI, serta lokea. Yang kemudian melakukan infeksi dan palpasi jalan lahir. Yang keempat, periksa perkembangan bayi dan mencegah kemungkinan komplikasi setelah pulang sesuai hari ke-2, 10 maupun 20. Yang kelima itu lakukan pertumbuhan berat badan, PB, dan lingkar kepala bayi. Yang keenam, penkes tentang bahaya pada BBLR dan ibu nifas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.